Selamat malam, selamat malam. Kecuali Pak Siswadi nih ya, selamat apa pagi ya sekarang di Kanada ya. Oke, kita sekarang masuk materi ketujuh. Oke, yes, materi ketujuh adalah tentang apa tadi ya? Pondasi, tar. Lihat babnya. Pondasi awal kesuksesan ya. Pengaruh pendidikan awal terhadap kesuksesan. Oh, oke. Ya. Pengaruh pendidikan awal terhadap kesuksesan. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi, di buku Hypnoparenting saya menuliskan tentang pengaruh dari pendidikan awal terhadap kesuksesan di masa depan seseorang gitu. Kenapa kok itu punya pengaruh gitu? Ya, karena apa yang ada di masa-masa awal, masa-masa pertumbuhan awal seorang anak itu akan dibawa sampai mereka dewasa. 2 hari lalu saya baru aja membantu seorang anak usia 20 tahun ya. Bukan. 19 tahun ya, 19 tahun. Oke. Jadi masih kuliah lah ya, gitu. Cewek, dia punya problem overthinking gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian problem yang kedua adalah ketika dia itu punya satu masalah, maka dia cenderung akan menyalahkan dirinya sendiri. Oke? Dan itu juga berpengaruh kepada overthinkingnya dia, yang problem pertama tadi. Gitu. Dan itu bisa terbawa sampai akhirnya dia sakit mah, yang cukup parah gitu. Padahal usia baru 19 tahun, tapi udah sakit mah cukup parah gitu ya. Oke. Nah, pada saat sesi terapi mulai, wawancara, penggalian dan sebagainya, ternyata, oke, ternyata gitu. Orang tua tanpa sadar menggunakan pola untuk melakukan koreksi pada anak dengan cara menyalahkan, ya, dengan cara menyalahkan, gitu. Lihat tuh kamu, kan udah dikasih tahu, gitu, ya. Itu tuh yang sering terjadi tuh, ya, kalimat itu. Bahkan sampai sekarang dia usia 19 tahun pun itu masih ada, gitu. Karena pada saat sesi awal itu kan dengan orang tuanya tuh ya, dia dengan orang tuanya ketemu saya gitu. Jadi di situ saya perhatiin tuh interaksi orang tuanya tuh gitu. Tuh kan C katanya gitu ya. Makanya kamu itu begini, kamu gini gitu. Di situ saya udah curiga gitu kan. Itu di depan saya ya. Jadi saya mendengar sendiri, saya melihat sendiri kejadian seperti itu 2 kali ya. Jadi ketemu saya di sesi awal itu kira-kira 15 menit aja 2 kali orang tuanya mengatakan, "Tuh kan makanya kamu itu loh." Nah, itu tuh ya. Jadi, anaknya udah langsung kayak tertuduh gitu. Nah, 2 kali itu udah kelihatan di depan mata saya sendiri. Saya mendengarnya sendiri gitu. Waktu wawancara ya mulailah gitu kan ya. Akhirnya ya pada saat itu saya cuma diam aja kan. Saya cuma ngamatin aja, cuma saya catat aja. Dan pada saat si anak cerita dalam sesi penggalian benar, dia merasa selalu disalahkan, dia selalu merasa bersalah gitu. Sehingga sekarang ketika dia sudah mulai masuk ke dewasa muda, ya, ketika terjadi satu problem sedikit, dia akan menyalahkan dirinya. Kerja kelompok, ya dengan teman-temannya nih, kerja kelompok nih, gitu. Begitu kelompok itu gagal, maka dia akan langsung, aduh, ini salahku lah, gitu kan ya. Wah, itu dia udah nggak bisa tidur tuh. Sakit mahnya langsung kambuh. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat kelas, coba tulis di chat. Kira-kira kalau ini usia 19 itu tidak dibereskan, kira-kira dia akan tumbuh dewasa dengan seperti apa coba? Coba Bapak Ibu semua menjadi peramal coba ya.
dari cerita yang pendek ini gitu ya, itu kalau nggak diselesaikan, kira-kira dia akan tumbuhnya nanti selesai kuliah, masuk dunia kerja. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana tuh? Oke, tidak akan percaya diri, yes, benar. Sekarang aja udah nggak percaya diri tuh, minder, udah pasti, yes. Penuh rasa bersalah, overthinking, ya, oke. Bisa depresi, betul, ya. Kalau nanti sampai dia ngalamin satu masalah yang berat, gitu, kemudian nggak ada jalan keluar, memang bisa depresi, beneran, sangat-sangat bisa. Ya, depresi itu sebenarnya problem-problem seperti ini nih yang tidak ditangani secara serius. Kan depresi itu nggak terjadi dalam semalam gitu kan. Itu kan kumpulan gitu ya. Oke, kumpulan dari akumulasi dari banyak peristiwa dalam hidup seseorang gitu, dan kemudian ketika terpicu dengan satu masalah yang cukup berat, ya meledak jadi depresi gitu. Nah, betul banget ya. Oke, jawabannya itu bisa seperti itu gitu ya. Gampang dibully dan disakiti udah terjadi. Ini udah terjadi. Yang dia cerita juga seperti itu. Oke, udah terjadi nih sekarang di kampus. Itu sering. Ya. Jadi ketika kerja kelompok, dia itu sering dimanfaatin sama teman-temannya. Yaudah kamu aja yang kerjain ya. Yaudah deh, pasrahin ke dia seperti itu. Oke. Ya itu kan sudah mulai tanda-tanda akan dibully kan. Lama-lama itu makin lama makin banyak tuh yang dilimpahkan ke dia. Ya, kayak gitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu sekalian bisa melihat kan korelasi dari apa yang dilakukan kepada orang tua di masa-masa awal usia anak itu sangat-sangat membekas, sangat berpengaruh besar, dan itu membentuk perilaku dewasa, perilaku anak pada saat dia menjadi dewasa gitu loh. Sangat, sangat, sangat. Ya, dia belum ke dokter, belum ke dokter. Ya, karena secara kalau dokter mah sudah ya, ke dokter mah sudah. Dokter mah sudah. Ya, dokter mahnya cuma ngomong apa? Jangan banyak pikiran. Gitu doang. Jangan stres. Itu. Gimana caranya nggak stres coba? Dokternya aja juga nggak bisa ngasih tahu kok. Coba ditanya lagi tuh ke dokternya gitu kan ya. Gimana caranya dok supaya nggak stres? Ya santai aja lah, relax. Nah, karena dokter kan nggak mendalamin ilmu ini gitu ya. Mereka kan urusannya dengan medical issue gitu ya. Gitu. Jadi ya paling nasihat terbaiknya kalau ke dokter ya paling ya, lu jangan banyak pikiran lah. Dibawa santai aja, bawa dalam doa gitu. Oke. Obat penenang gitu ya. Obat penenang gitu ya. Tapi masalah pikirannya kan nggak selesai gitu kan. Ya. Apakah semua masalah penyakit sakit mah itu berasal dari pikiran? Nanti saya jawab ya. Oke. So, jadi itulah pengaruh dari pendidikan awal. Oke. Pengaruhnya itu sangat besar banget. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Pengaruhnya sangat besar banget. Kenapa? Ya karena semua yang dilakukan di masa-masa awal, usia-usia awal seorang anak, itu akan terekam di subconscious mind, terekam di dalam pikiran bawah sadar, dan itu kemudian menjadi sebuah landasan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sangat cepat. Gitu. Yang kita udah nggak mikir lagi secara logis gitu. Tiba-tiba kalau kejadian ini, kalau kejadiannya ini jawabannya. Kalau ini. Itu udah terlatih otak kita. Sama kayak Anda buka keran air, udah nggak usah dipikir lagi gitu. Begitu selesai cuci tangan di keran air, udah pasti ditutup, udah nggak pakai mikir. Sama gitu. Ketika Anda udah terbiasa disalahkan, maka ketika Anda nggak disalahkan, subconscious-nya nyari, gimana sih kok nggak salah, gimana sih? Ini kok nggak disalahin sih, gimana sih gitu. Subconscious-nya akan seperti itu. Dan akhirnya subconscious bisa mendorong kita melakukan tindakan konyol supaya disalahkan. Karena itu kebutuhan dari subconscious-nya dia. Saya
itu dibesarkan dengan program harus disalahkan, gitu kan? Ya, sehingga ketika dia benar-benar nggak ada yang menyalahkan, subconsciousnya akan mendorong tangannya atau pikirannya atau apapun deh pokoknya untuk melakukan kesalahan. Kayak begitu. Jelas ya? Nah, Bapak Ibu, itu bisa terjadi sampai ke orang dewasa. Ya, bisa terjadi sampai ke orang dewasa. Oke. Contoh kasus real orang dewasa yang juga lagi saya tangani ya, belum selesai kasusnya, belum selesai karena baru satu sesi gitu. Dia seorang trader saham gitu. Oke. Kasusnya unik banget ya, dia cerita. Setiap dia udah profit 60% dari modal awalnya, maka dia selalu akan kembali ke titik di bawah modal awal. Paham ya maksudnya ya? Jadi contohnya nih, kalau modal awalnya 1.000, terus untung 60% gitu. Jadi 1.600 gitu ya. Setiap udah mencapai 1.600 atau lebih atau 1.700 gitu ya, maka itu trading berikutnya itu pasti akan loss sampai akhirnya equity-nya dia ya, saldonya dia itu di bawah 1.000. Bisa 800, bisa 700 gitu. Selalu akan seperti itu, ya. Nanti dia mulai lagi, begitu dia mulai trade lagi, tadi kan akhirnya tersisa 700, dia trading lagi, pelan-pelan, recovery. Kembali lagi ke angka 1.000 lagi, gitu, katakanlah ya, 1.000 lagi. Kemudian trading lagi, profit, sampai di angka 1.600, 1.700. Nanti dia akan melakukan kesalahan, modalnya balik lagi di bawah 1.000. Saya tanya, itu udah berapa kali kejadian? Yang saya ingat, Pak, minimal 4 kali saya ingat persis kejadiannya. Karena kesalahan yang saya lakukan itu kesalahan yang sangat konyol, yang hanya dilakukan oleh seorang yang pemula banget, kata dia. Tetapi saya bisa melakukannya pada saat equity-nya dia itu udah 1.600, 1.700, pokoknya udah 60%, 70% profit, itu seperti itu. What's wrong? Oke. Teknik jago, ngerti gitu. Ya kalau tekniknya nggak jago, nggak mungkin lah bisa recovery dari 1.000 ke 1.600, loss balik ke angka 700, dari 700 itu bisa balik lagi ke 1.600. Kalau tekniknya nggak bagus, mana bisa? Oke. Tapi sukses bukan hanya masalah teknik. Oke. Ya. Sukses itu juga tentang bagaimana perasaan kita dan pola pikir kita ketika menjalankan aktivitas. Itu yang akan menjadi pembeda. Sama-sama trading, tetapi dasar pikirannya berbeda, perasaannya berbeda, maka hasilnya beda. Gitu ya. Paham ya? Sama-sama trading nih gitu. Tapi ketika perasaannya beda, hasilnya beda. Nggak usah 2 orang yang berbeda, 1 orang yang sama saja. Itu tadi tuh. Ketika dia tenang, nyaman pikirannya, dari 700 bisa sampai 1.600, gitu kan. Tapi begitu emosinya bergejolak, itu tiba-tiba hancur semuanya. Oke. Jadi bukan hanya masalah teknikal di sini. Ya. Oke. Kemudian saat wawancara nih gitu. Ini tapi belum selesai ya Bapak Ibu. Kasus ini belum selesai. Tapi di sesi pertama itu ketemu sesuatu yang sangat menarik gitu ya, yang sangat menarik. Yang akhirnya sementara ini saya menemukan satu hal, tapi saya yakin ini pasti ada hal yang lebih besar lagi gitu. Satu hal ini apa gitu? Kenapa polanya dia seperti itu? Itu kan kayak orang yang apa ya? Kayak orang nggak yakin aja gitu kan ya. Satu saat yakin, oh ya yakin ini bisa menghasilkan, wow bagus tradingnya. Sampai satu titik dia merasa kayak, ih masa sih bagus gitu kan ya. Oke, ntar jangan-jangan, nah langsung hancur lagi, kayak begitu kan gitu. Nah waktu digali, apa yang terjadi?
Nah, ini dia nih gitu kan ya. Pada saat di trace back lagi, dia ini adalah anak seorang pebisnis, pengusaha. Oke. Papanya selalu bilang sama dia, kamu kalau besar harus jadi pengusaha, harus dagang, harus usaha sendiri. Jangan jadi karyawan, gitu. Oke. Itu yang ditekankan, ya, supaya dia bisa punya keuangan mandiri gitu ya. Papanya selalu ngomong seperti itu. Oke. Terus ngomongnya seperti itu. Sampai pada saat krisis moneter di Indonesia tahun 98, ya. Pada saat itu dia SMP gitu. Papanya yang rajin beli dolar itu langsung jadi kaya mendadak gitu ya. Pada saat 98 99 itu, ya. Boom gitu, jadi miliuner langsung. Ya. Nah, sejak kejadian itu papanya sering ngomong lagi sama dia gitu. Oke. Kamu kalau punya uang harus beli dolar gitu ya. Nanti kalau nilainya tinggi kamu jual gitu. Kamu lihat papa. Sekarang kamu bisa punya ini, kita naik mobil, rumahnya bagus, begini, begini, begini gitu. Itu ya karena dari dolar itu tadi gitu. Kita beli, harganya naik, kita jual. Kalau cuma ngandalin dagang, nggak bisa. Nah, lo gitu kan, tadinya disuruh dagang doang gitu kan. Sekarang ditambahin lagi. Kalau cuma dagang nggak bisa gitu kan. Kamu juga harus jual beli dolar katanya begitu. Nah, hari ini si anak yang udah married nih, udah punya anak satu gitu kan. Ngomong sama papanya, "Pak, aku mau trading." "Apa itu trading?" Nah, itu yang kayak papa lakukan. Cuman ini online. Ya, kita belinya online. Oke, lewat aplikasi. Ya beli dolar juga gitu. Oke. Jual beli mata uang kan. Papanya ngomong apa? Kamu nggak akan bisa sukses kalau kayak begitu. Kamu harus dagang. Nah, lu konflik nggak? Ya, dari kecil udah ditanemin apa gitu, udah meranjak remaja ditanemin hal yang beda lagi. Sekarang dewasa dia cerita begitu, papanya ngomong, aduh, kamu itu bisnis yang real-real aja katanya gitu. Gak usah trading-trading begitu. Loh, papa dulu kan juga katanya beli dolar gitu. Ya, tapi kan beda gitu, zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, gimana sih gitu kan? Oke. Dan ini orang udah umur 30 lebih, punya anak satu, konflik. Ya, kinerjanya jadi kacau balau Bapak Ibu sekalian. Dia jadi kayak nggak jelas nih mau ngapain gitu kan. Nah, itu yang terjadi di masa dewasa seseorang. Ya, ini real case ya. Saya belum bisa cerita endingnya gimana gitu karena baru satu sesi gitu ya. Baru ketemu satu sesi dan masih ada beberapa lapisan yang menurut saya ini masih harus diberesin gitu. Oke, saya juga belum ngetes dia dengan melakukan trading lagi gitu kan ya. Jadi kan harusnya dites. After terapi hasil tradingnya seperti apa gitu ya. Itu harus dimonitor gitu ya. Masih belum. Jadi ntar saya update lagi nih kasusnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu terjadi, gitu kan? Ya, mempengaruhi masa dewasa seseorang. Perkataan-perkataan orang tua itu sangat mempengaruhi masa dewasa seseorang. Apalagi kalau si anak itu sangat respect gitu sama orang tuanya, gitu kan ya. Si anak itu betul-betul menjadikan orang tuanya itu sebagai sosok pahlawannya dia gitu. Wah, itu kata-kata orang tua, apapun itu, benar ataupun salah, pasti akan ditelan mentah-mentah oleh si anak. Oke, pasti. Karena apa? Hero, yang ngomong hero gitu kan ya. Yang ngomong ini pahlawannya gitu. Jadi ngomong apapun,
udah pasti tanpa difilter. Ya, langsung masuk, dijalankan tanpa difilter. Kalau yang masuk semuanya selaras sih enak gitu. Kalau yang masuk konflik-konflik, kadang ngomong ini, kadang begini, kadang begini, kadang begini, gitu. Jadinya anaknya jadi konflik gitu. Oke. Nah, itu dulu yang saya bisa sampaikan. Sekarang kita buka pertanyaan. Ayo kita bahas pertanyaan sekarang. Silakan bertanya di chat box saja ya, supaya hemat waktu ya. Oke. Tadi saya mau balik lagi ke atas tadi, mana tadi ya? Oke, mana tadi ya? Apakah semua sakit mah berasal dari pikiran? 80-90% iya. Oke ya. 80-90% iya dari pikiran. Oke. Awal mulanya dari pikiran. Ya, pikiran menyumbang peran yang cukup besar di dalam sakit mah. Ya, sangat besar. Gitu. Sekarang ini anak yang cewek tadi yang saya cerita, yang saya terapi yang masih 19 tahun ya. Masih dibully, masih. Justru saya cerita tadi itu kasus yang barusan terjadi gitu. Ya. Kayak begitu ya. Ayo, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau perkataan orang tua udah tertanam di alam bawah sadar, apakah sudah diterapi bisa hilang semua ingatan yang tertanam? Ingatan nggak bisa hilang, tetapi pemaknaannya berbeda. Jadi gini, saya jelasin detailnya. Jadi apa yang sudah ada di memori itu udah nggak bisa hilang. Oke. Lalu apa yang buat orang itu punya masalah? Yang buat orang punya masalah bukan memorinya, bukan ingatannya, bukan. Oke. Yang buat orang masalah adalah emosi yang menempel di memori itu. Sampai sini paham? Yang membuat orang punya masalah adalah emosi yang nempel di memori itu. Emosi ini yang jadi masalah. Gitu. Gambaran dia, memori dia tentang kejadiannya nggak mungkin hilang. Ya, ini saya kasih contoh yang real nih, kasus yang ekstrim yang saya pernah tangani ya Bapak Ibu sekalian ya. Kasus perkosaan. Nah, kasus perkosaan ya. Oke, ekstrim banget kan ini. Oke. Baru cerita aja nih si pasien, si klien nih gitu. Oke, apa yang saya bisa bantu? Saya tanya gitu kan ya. Nangis. Belum cerita, belum selesai loh, belum mulai aja udah nangis gitu kan ya. Oke, tenangkan diri Anda. Ini hanya di memori Anda ya, tenang. Lihat saya, fokus ceritain supaya saya bisa tahu bagaimana bantu Anda gitu kan. Nangis. 1 jam kemudian di terapi, dia tetap ingat kejadian perkosaannya, tetap ingat. Ya, tetapi emosinya udah beda. Malah dia ngomong begini, iya ya Pak ya, kenapa saat itu saya nggak sekalian aja ya menikmati ya katanya. Oke, bisa bercanda begitu ngomongnya. Padahal 1 jam sebelumnya mau cerita aja nangis gitu loh. Sampai sini paham ya? Jadi antara peristiwa, kejadian, dan emosi ini berbeda gitu di pikiran kita. Pikiran kita nggak bisa melupakan memorinya, ingatannya, kejadiannya nggak bisa lupa gitu. Ya, tetapi emosi yang nempel di kejadian itu yang diterapi sebenarnya. Itu yang dibereskan. Jelas ya? Tadi pertanyaan siapa tadi ya? Tadi di mana tadi pertanyaannya? Di atas. Elis. Di mana tadi? Oh, Elis. Ya. Oke, ini. Begitu ya, Ibu Elis? Jadi semua ingatan nggak hilang. Lo kalau hilang ingatan kan jadinya apa dong namanya? Lo dia hilang ingatan. Nah, nanti kan jadinya ke rumah sakit jiwa kalau hilang ingatan. Ingatan nggak akan hilang. Oke, cukup jelas ya. Kalau anak usia 4 tahun malam mengigau biasanya karena dia mengingat-ingat kejadian yang dialami di siang hari. Saking intensnya, jadi dia saat itu muncul dalam bentuk igauan-igauan. Itu. Oke. Atau kalau dia itu dimarahi terlalu keras gitu kan ya.
bisa juga dia ketakutan dan mengigau keluar, karena itu masih ada di pikirannya dia, masih terngiang-ngiang kayak gitu. Bagaimana menghilangkan trauma? Aduh, panjang ini ceritanya ya. Ini Anda harus belajar menjadi seorang terapis, gitu ya. Kalau saya cerita di sini 2 hari nggak selesai, serius. Ya, 16 jam 2 hari, dari jam 8 sampai jam 4 nggak selesai. Kalau mau ngajarin cara ngilangin trauma, itu saya butuh waktu 2 hari, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Kalau yang teknik-teknik yang simpel, Bu Indah, baca saja buku saya, Rahasia Mendidik Anak. Nanti tanya ketua kelas. Di bagian belakang ada teknik-teknik yang simpel, yang sederhana untuk orang awam. Oke? Apakah itu bisa membantu? Bisa. Kalau problemnya nggak terlalu berat, itu bisa membantu. Kalau ternyata Anda sudah lakukan dan nggak bisa, itu saatnya Anda butuh pertolongan yang udah ahli. Gitu ya. Oke? Bu Indah, terjawab ya? Mana lagi nih bawahnya? Apakah hipnoterapi bisa untuk orang yang sudah berumur 70 tahun? Bisa, asalkan diajak komunikasi nyambung, pikirannya juga masih berfungsi baik, logikanya masih berfungsi baik. Ya, karena hipnoterapi itu murni mengandalkan komunikasi dan logika. Oke. Kalau logikanya udah nggak nyambung, komunikasi lancar gitu. Tapi logikanya nggak nyambung. Ya, karena udah usia tua kan gitu. Ya nggak bisa. Gitu loh. Oke, Pak Hendrali, kalau anak saya umur 7 tahun, tidur suka nggeretak gigi, kenapa? Apakah dia ada emosi yang dipendam? Ya, kalau dia suka nggeretakkan gigi, itu biasanya ada pertanda kemarahan yang dipendam. Karena dia tidak bisa mengungkapkan kemarahan itu. Loh, kenapa kok dia nggak bisa mengungkapkan? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak diajari cara ngungkapin. Itu kemungkinan pertama. Ya, jadi kalau dia nangis, wah, Dedek, udah diem, gak usah nangis. Gitu. Terus dipaksa diem, ya, gitu aja nangis. Udah diem, diem. Udah, sana. Ini minum jus. Udah, lupain. Gitu. Dipaksa untuk melupakan, gitu kan ya. Jadi bukannya diajarin gimana caranya mengelola emosi, tapi diajarin untuk menekan itu emosi. Pokoknya ini emosi jelek, tekan, gitu kan ya. Seakan-akan emosi itu jelek banget gitu. Jadi udah nggak usah nangis, gitu aja nangis. Nah, itu seakan-akan itu jelek gitu kan. Nah, tapi di dalam hatinya dia sebenarnya dia kepingin ngomong nih gitu. Tapi kan kalah power sama orang tua, gitu kan. Makanya dipendem. Dan karena lemahnya di bagian gigi, ya munculnya lewat gigi, gemeretek. Kalau lemahnya di perut, ya nanti jadi sakit mah kalau dia gede gitu. Ya, tergantung bagian tubuhnya yang lemah di mana. Maka emosi itu bisa menyerang nanti ke daerah-daerah tertentu tadi, seperti kayak gitu. Oke, jelas ya, Pak Indra? Oke. Oke, misalnya ada seorang anak yang mengalami trauma, tapi dia menyembunyikan trauma yang dimiliki. Bagaimanakah menghadapi anak seperti itu? Oke, nah ini nggak gampang ya kalau yang kayak begini nih, ya. Orang tua yang perlu punya ilmu untuk mancing-mancing, orang tua perlu mengubah pendekatan, sehingga walaupun itu nggak terpancing keluar, kalau pendekatannya berubah, maka itu akan mengikis sedikit demi sedikit. Jadi apa yang dilakukan sehari-hari itu dikondisikan untuk mengikis apa yang kita perkirakan jadi problem. Nah kan dia nggak bisa ngomong gitu kan ya. Jadi kita menebak, kita perkirakan. Tapi nebaknya juga nggak ngawur, ada ilmunya gitu kan ya. Yang maksudnya, oh kurang lebih ini di area ini, area ini nih. Coba deh saya perbaiki dulu nih di area ini gitu kan. Ya, kayak gitu ya caranya ya. Oke, Bunga, apakah metode hipnosis bisa dipakai untuk mencari tahu, menggali bakat, passion, misalkan untuk orang pensiun, ibu rumah tangga? Enggak, enggak. Oke ya, kalau itu ada tes fingerprint aja, kalau mau tahu bakatnya apa. Oke. Kalau ingatan tidak bisa dihilangkan, bagaimana halnya kalau dia lupa? Apakah tidak berarti hilang atau tidak lengkap ingatannya? No.
Lupa terjadi karena ada sumbatan di sana. Jadi begini, ibaratnya ini pikiran bawah sadar. Ini pikiran sadar di atas begini ya. Seperti ini numpuk begini ya, gitu. Pikiran manusia itu sempurna banget. Apapun yang kita lihat, kita dengar, itu semuanya direkam di bawah sadar. Tetapi antara bawah sadar dan pikiran sadar itu ada jembatan di situ, ada celah, dan itu ada jembatannya. Oke, jembatan ini akan tertutup kalau kita stres. Oke ya, kalau kita stres itu jembatan akan nutup. Kalau jembatannya nutup, maka informasi dari bawah itu nggak bisa disalurkan ke atas. Itulah kondisi lupa, gitu. Yang paling simpel. Sini teman-teman semua kan kuliah atau sekolah. Pernah nggak? Pada saat sekolah atau kuliah, Anda udah belajar sesuatu pada saat ujian, ya. Udah belajar nih, 3-4 hari sebelumnya, malam-malam belajar gitu. Begitu ujian, tes, ulangan gitu ya, di kelas, aduh, ini aku belajar, aduh, apa ya jawabannya ya, aduh, gitu kan ya. Gurunya ngomong, kurang 5 menit lagi ya, dikumpulin anak-anak, aduh apa ya ini, aduh, gitu kan. Kemarin aku udah belajar ini, yakin aku udah belajar. Waktunya habis kumpulin, aduh, sayang banget nih gitu kan ya. Kumpulin. Begitu dikumpulin, istirahat, keluar, bubar gitu kan. Begitu nyampe di luar kelas, astaga, kan jawabannya itu gitu. Betul nggak? Pernah nggak sih? Ya. Nah, makin tegang, 5 menit lagi, 3 menit lagi, 1 menit lagi, kumpulkan itu. Waduh, itu makin nggak bisa keluar tuh. Ya, karena dia tersumbat. Jembatan antara pikiran sadar bawah sadar itu tersumbat karena stres. Ya, makin dipaksa, makin stres, makin nggak ingat. Kayak gitu ya. Jadi pikiran manusia itu sempurna, oke, selalu sempurna, gitu. Kecuali dia terbentur kepalanya, terus ada bagian memorinya itu yang cuil gitu kan ya, plutik gitu jatuh, ya satu bagian, nah itu tuh ya nggak nyambung langsung dia. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya ya? Mana tadi ya? Pak Henry. Jelas ya Pak Henry? Gitu ya. Oke. Wow, ini banyak banget nih pertanyaan nih malam ini. Kalau ingatan, oke ya sudah ini. Tadi sudah ya kalau ingatan bisa. Terus teman saya dalam tidurnya terbangun, lalu ngoceh tendang tembok, untung nggak kena TV. Ngoceh lagi, tidur lagi, pas pagi ditanya, dia nggak kejadian semalam. Teman sudah umur 50 tahun lebih. Wow. Terus ini pertanyaannya apa? Ini harus dicek ke dokter. Hipnoterapi bisa, tapi ini butuh laporan dari dokter juga. Berarti tidak akan hilang. Oh ini tadi Pak Henry ya. Oke. Jadi kalau anak ada luka batin, ortu harus saja ngobrol pendekatan ke anak walaupun anak tersebut udah dewasa. Betul. Cuman juga harus tahu cara ngobrolnya ya. Kalau enggak nanti malah anaknya terintimidasi malahan. Perlu belajar teknik komunikasi. Gitu, Pak Cindra. Ya. Kalau enggak anaknya malah terintimidasi malah ya apaan sih papa resek banget sih gitu. Udah aku nggak mau ngomong masalah itu. Waduh, kalau masalah kayak gitu, kalau jadi makin gitu makin ini gitu. Atau kalau anaknya tipe pendiam itu kalau anaknya tipe ngomong gitu. Kalau anaknya tipe diam enggak biasa. Kamu gimana? Apa sih? Biasa aja. Ya. Tapi dia dalam hati, aduh ngapain sih tanya-tanya kayak begini sih gitu. Cuma dia nggak berani ngomong gitu. Jadi dia pendem. Nah, jawaban yang keluar biasanya pendek-pendek gitu. Gitu ya, Pak. Oke. Mau nanya, kalau menantu saya kalau marah ke istrinya suka kasar dan bentak-bentak. Anaknya umur 11 tahun, jadi mencontoh bapaknya. Nah, bagus. Berhasil kan seperti bapaknya. Kalau marah persis seperti bapaknya. Emang begitu. Apakah anaknya perlu dihipnoterapi? Dan tergantung bapaknya. Kalau bapaknya merasa baik-baik aja ya, oke. Begitu ya, Bu Pime. Gitu kan. Apakah anaknya perlu dihipnoterapi? Ya tergantung orang tuanya lah.
Ya, kok malah kita yang mutusin, kok malah ibu yang mutusin. Nanti kalau ada sesuatu ibu yang disalahin gitu. Oke. Nah, harusnya papanya suruh ikut acara ini harusnya tuh. Gitu. Oke. Ini menarik banget gitu ya. Berarti ini kan cucu ya, cucu berarti ya. Orang tuanya juga lagi ke psikolog. Bagus. Kalau orang tuanya sadar mau berubah, bagus. Oke. Seringkali nih ya, kalau posisinya sebagai kakek, nenek gitu ya, seringkali itu tanpa sadar kita itu melakukan intervensi tanpa sadar, tanpa sadar. Maksudnya baik, saya percaya pasti maksudnya baik. Tetapi ingat, intervensi itu kadang ada yang baik, ada yang buruk loh hasilnya. Gitu. Ya. Jangan-jangan, jangan-jangan ya, jangan-jangan ketika diintervensi hasilnya malah buruk. Bisa nggak? Bisa. Jadi hati-hati gitu ya. Pesan saya adalah hati-hati, perlu berpikir panjang. Ya, perlu berpikir panjang. Tar. Kalau saya lakukan ini, nanti kira-kira hasilnya apa ya? Nanti kira-kira urutan berikutnya akan terjadi apa ya? Kira-kira begini kayak gitu. Jadi kita perlu betul-betul harus hati-hati. Ya, karena maksud baik kalau tidak disertai dengan teknik yang benar, maka jadinya maksud baik tadi bisa salah. Benar nggak sih teman-teman? Benar nggak? Ya, benar nggak? Maksud baik tapi kalau nggak disertai dengan teknik yang benar, gitu kan ya, bisa jadi salah dan akhirnya diterima dengan salah juga, gitu. Oke. Nah, jadi hati-hati ya. Siapa nih? Bu Bime. Gitu. Jadi hati-hati. Walaupun sebagai nenek, maksudnya baik, tapi ingat, ini anak punya orang tua, gitu kan? Di mana orang tuanya juga punya hak untuk menetapkan aturan-aturan untuk mendidik anak ini, kayak gitu. Oke. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai maksud kita baik, tapi orang tuanya malah jadinya merasa tidak berguna, tidak berharga. Aduh, ya semuanya dihandle mama nih, aku tuh ngerasanya gitu. Itu tapi ngerasanya itu di bawah sadar, bukan terasa gitu, bukan. Dan itu membuat dia punya kinerja yang buruk nantinya jadinya. Karena dia merasa kayak, saya ini nggak bisa apa-apa. Subconscious ya, di bawah sadar loh ini. Ya, oke. Jadi dia bisa jadi begitu. Itu bahayanya ya. Gitu. Mudah-mudahan nggak kagak sih, mudah-mudahan kagak ya. Di kasusnya Bu Bime mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Ya, saya cerita ini hanya untuk mengingatkan teman-teman di sini gitu kan ya, supaya benar gitu dalam bertindak gitu ya. Jelas ya? Oke, ini kayaknya udah kejawab semua ya. Bro Tony, tolong bantu dong. Udah kejawab semua kayaknya ya harusnya ya. Ada yang belum terjawab, Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah Pak, sudah. Sudah, oke. Nah, balik lagi saya lanjut. Oke, jadi apa yang kita lakukan, yang kita katakan kepada anak di awal itu betul-betul sangat penting dan pengaruhnya sangat besar banget gitu. Bapak Ibu, kalau yang baru-baru pertama kali tadi di sini ada beberapa yang baru ikut 2 kali gitu kan. Nah, please baca buku saya yang Hypnoparenting supaya Anda tahu bagaimana sih pikiran itu memproses informasi. Terus kita berkata-katanya harus gimana gitu kan ya. Nah, di situ ya itu buku nggak terlalu tebel gitu ya. Cuman berisi informasi yang sangat penting gitu. Yang bisa jadi akan menghindarkan Anda dari banyak masalah gitu di masa depan. Gitu. Ya. Tapi saya malas baca, Pak gitu. Oh, ya udah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Ya. Nanti kita lihat aja kan di belakangnya apa yang terjadi gitu aja sih gitu. Ya, jangan dipaksa kan nggak bagus. Ntar Anda beli juga nggak dibaca juga, percuma kan gitu. Kalau Anda nggak punya kemauan belajar, ya ya udah tunggu aja saatnya kemauannya muncul gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipaksa-paksa gitu. Oke, jadi itu yang Bapak Ibu perlu pelajari itu karena itu basic banget yang harus diketahui orang tua gitu.
Kemudian satu buku lagi yang saya tuliskan itu Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia. Di situ saya membahasnya lebih luas. Kalau yang hypnoparenting itu buku hanya membahas dari sudut pandang hipnosis doang gitu. Tapi kalau buku yang satunya Rahasia Mendidik Anak itu saya membahas dari semua aspek psikologisnya si anak. Buku itu saya tulis dimaksudkan sebagai buku panduan orang tua gitu. Kalau terlalu sibuk, udah deh luangin baca satu buku ini itu. Itu aja gitu. Minimalnya itu harus tahu gitu ceritanya. Ya. Kalau saya ketemu orang tua yang benar-benar mau melakukan apapun demi anaknya ya, mereka akan belajar sih, gitu ya. Oke. Oh ya, saya mau lakuin apapun demi anak saya gitu. Itu biasanya pasti akan belajar. Gitu. Ya. Karena saya dulu begitu Bapak Ibu sekalian. Saya sadar saya adalah hasil dari apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang tua saya kepada saya, gitu. Tapi saya nggak mungkin dong menyalahkan orang tua, karena itulah yang terbaik yang mereka tahu pada saat itu. Jadi saya mengambil tanggung jawab untuk belajar memperbaiki diri saya. Tetap bersyukur punya orang tua itu dengan segala plus minusnya, tetapi fokus untuk belajar meningkatkan diri, gitu. Ketika saya mulai punya anak, ketika saya berkeluarga terus punya anak, oke, di situ saya belajar parenting nggak habis-habisan. Waduh, nggak tahu tuh berapa ratus buku yang udah dibaca like crazy gitu ya. Pokoknya yang gila semua buku parenting semua saya sikat, semua saya baca gitu. Karena saya berkomitmen untuk memutus apa yang tidak baik yang saya terima dari orang tua ya menjadi berbeda gitu. Oke. Ya, papa mama saya boleh aja nggak belajar, tapi ini hidup saya gitu. Ini tanggung jawab saya. Itu saya memutuskan untuk belajar gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi makanya saya ngerti, saya tahu banyak gitu kan ya tentang hal ini karena saya belajar, saya praktek sendiri. Terus setelah itu saya dipercaya dengan para klien yang begitu banyak yang sampai hari ini itu terus berdatangan gitu kan. Ya itu tadi yang saya ceritakan kepada teman-teman. Gitu ceritanya. Oke. Jadi belajarlah teman-teman sekalian, belajar. Ya, karena ini demi masa depan Anda. Kalau anak Anda suatu hari bermasalah, Anda juga orang tuanya yang akan kena masalah juga. Pasti nggak enak juga hidup Anda. Gitu loh. Jangan sampai Anda menyesal gitu kan ya, bahwa, waduh iya ya dulu seharusnya aku belajar ini supaya aku tahu anakku begini, kayak gitu. Ya udah, penyesalan ya sudah, gitu. Mau gimana lagi? Pak, ada saran cara bagaimana anak membantu orang tua dalam terapi. Salah satu orang tua saya overthinking sampai insom, oke? Kadang sampai minum obat tidur agar bisa tidur nyenyak. Tanyakan aja kepada orang tua, apakah mau dibantu dengan cara-cara yang lain untuk sembuh, untuk lepas, gitu kan? Ya, tanyakan. Mereka punya apa? Punya keinginan untuk sembuh, untuk lepas nggak? Gitu. Oke? Karena salah satu prasyarat hipnoterapi adalah klien yang bersangkutan itu menyadari dia ada masalah. Yang kedua, dia bersedia untuk melepaskan masalahnya, berusaha bersedia untuk sembuh, gitu. Kalau dua unsur ini nggak ada, hipnoterapi nggak akan bisa bantu. Ya, hipnoterapi nggak akan bisa bantu. Oke ya, hipnoterapi itu bukan magic. Yang ketika Anda datang terus dikasih mantra-mantra terus Anda berubah gitu, enggak. Hipnoterapi itu butuh kesediaan dari klien, itu ceritanya. Oke. Kalau mau dibantu konsul kemana, kontak ke Tony ya nanti ya. Nanti supaya dia bisa mengarahkan kemana gitu ya. Kontak ke Bro Tony. Bro Tony, ketua kelas, ya Ya, siap WA aja ya. gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya tadi pertanyaannya Bu Ririn. Oke. Terjawab ya Bu Ririn. Gitu. Oke, sekarang balik lagi. Ya. Jadi kalau gitu, apa sih yang perlu orang tua itu perhatikan
di masa-masa awal, gitu kan ya. Oke. Supaya nanti masa depan anak ini jadinya bagus gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman saya menangani begitu banyak orang, begitu banyak klien ya, anak-anak maupun dewasa gitu kan. Nah, terutama kasus anak-anak, saya mengamati bahwa ada hal-hal yang penting yang kita perlu jaga dalam kaitannya kita sebagai orang tua nih, gitu. Apa sih yang perlu dijaga pada anak-anak kita gitu kan? Yang pertama adalah citra diri anak itu. Citra diri itu apa sih gitu? Gimana ya ngomongnya ya? Citra diri itu adalah cara seseorang memandang dirinya. Oke? Cara seseorang memandang dirinya terhadap pekerjaan tertentu, terhadap aspek hidup tertentu, gitu. Jadi bisa saja citra diri saya sebagai pembicara bagus, tapi citra diri saya sebagai suami jelek, bisa. Jadi kalau citra dirinya bagus, nggak berarti semuanya bagus, enggak, gitu ya. Bisa juga kebalikannya, citra diri sebagai suami bagus, tapi citra diri sebagai pembicara jelek, bisa, gitu. Jadi citra diri itu adalah cara kita memandang diri kita di aspek-aspek kehidupan kita, gitu. Kalau misalkan nih, saya dikasih tugas untuk gambar misalkan, waduh, saya langsung minder gitu ya. Artinya apa? Artinya cara saya memandang diri saya di dalam aktivitas menggambar itu jelek gitu. Saya merasa, aduh, gambar ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi rasanya kayak, nah itu citra diri. Cara kita memandang diri kita, gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu citra diri, ya. Jadi citra diri ini yang Bapak Ibu perlu jaga dalam diri anak Anda. Oke? Kalau citra diri ini rusak, apalagi rusaknya itu di aspek-aspek penting, maka itu masa dewasanya itu ya siap-siap aja punya problem yang banyak gitu loh ceritanya. Oke. Ya, seperti contoh klien saya yang umur 19 tadi. Itu citra dirinya udah rusak lumayan tuh gitu. Karena tiap kali ada kejadian yang buruk, dia selalu menyalahkan dirinya. Ah, ini pasti salahku gitu. Itu terjadi karena citra diri dia yang buruk gitu. Oke, walaupun itu bukan salahnya dia, tetap aja itu kalau dia dalam kelompok itu bisa aja dia gitu yang merasa bersalah gitu. Padahal bukan sepenuhnya tanggung jawab dia. Nah, itu citra diri namanya, Bapak Ibu paham ya, gitu. So, tugas kita sebagai orang tua itu adalah menjaga citra dirinya bagus, gitu. Saya kasih pertanyaan sekarang. Silakan dijawab di chat box ya, jawab ya. Kalau Anda dihadapkan pada satu kejadian di mana apa yang Anda lakukan itu merusak citra diri anak Anda atau membuat anak Anda juara kelas, kira-kira Anda akan ngelakuin yang mana? Ayo. Ayo. Oke. Anak Anda juara kelas, hebat, nomor 1 gitu. Oke. Atau citra dirinya yang rusak, mana yang Anda akan pilih? Juara kelas tapi citra dirinya rusak, gitu maksudnya. Bapak Ibu paham ya pertanyaan saya ya? Dia juara kelas atau citra dirinya yang Anda pilih? Oke. Ayo, yang mau dipilih yang mana? Oke. Ya juara kelas. Nah, ini dia nih, gitu ya. Good, thank you jawabannya, bagus. Nggak apa-apa, kita diskusi ya. Oke. Bapak Ibu, saya pernah menangani anak kembar, cowok kembar, gitu ya. Oke. Mereka berdua dari SD selalu juara 1. Dari SD, juara 1 terus, gitu kan. Masuk SMP, juara 1 juga. Wes, juara 1, gitu kan ya. Mamanya itu punya peran besar
dalam mendidik dua anak ini menjadi juara kelas. Ya, ayo belajar, belajar, belajar terus kayak gitu. Wah, mamanya terus kayak gitu kan ya. Terus doktrin anaknya. Sampai SMA, dua anak ini itu juga juara kelas. Sampai sini Bapak Ibu seneng nggak dengernya? Seneng nggak? Senang nggak? Senang nggak? Ayo, senang nggak? Waduh, anak saya hebat nih, juara kelas terus nih. Senang nggak? Ya, senang ya? Senang. Kemudian, ini anak daftar kuliah. Ya, daftar kuliah nih. Oke. Mamanya udah senang banget nih, bangga. Wah, habis ini anakku masuk sekolah terkenal. Waduh, senang banget nih, gitu kan ya. Begitu hari pengumuman, anaknya tidak diterima. Ya, anaknya nggak diterima. Mamanya mencak-mencak dong. Oke. Anaknya dicari itu. Kamu nggak diterima gitu. Nggak apa-apa. Anaknya jawab gitu doang. Hah, kamu tuh gimana sih katanya gitu. Namanya kamu nggak kepengin kuliah. Enggak juga nggak apa-apa katanya. Mamanya tahu marah gitu. Coba sana kamu ke kampus. Kamu tanya dong gitu. Ngapain nanya, Ma? Kalau udah nggak diterima ya sudah. Kamu ini gimana sih gitu, malah marah gitu. Anaknya nggak mau. Mamanya yang berangkat ke kampus. Oke? Mamanya yang berangkat ke kampus. Sampai di kampus dikatakan, Ibu, itu udah keputusan panitia. Nggak bisa, saya mau lihat hasil tes anak saya, katanya gitu. Saya nggak percaya kalau dia nggak lulus. Ibu itu nggak bisa. Ini ibu ngeyel pokoknya, gitu kan ya, super ngeyel gitu. Sampai akhirnya yang lebih tinggi atasannya datang lagi. Kenapa ibu? Bla 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 gini. Oh sudah, ambilin hasil tesnya, kita lihat. Gitu. Diambilin nih hasil tesnya. Bapak Ibu, begitu ditunjukkan hasil tesnya, ibunya syok. Coba tebak, apa yang terjadi? Ayo, coba tebak, apa yang terjadi dengan hasil tes anaknya? Kosong isinya, kosong semua. Betul. Itu kertas dicoret besar katanya, coret besar, dia nggak ngerjain apa-apa. Kumpulin. Oke? Mamanya syok. Hah? Oke. Syok mamanya. Langsung pulang, tanyain anaknya. Kamu ini apa-apaan katanya gitu. Bapak Ibu, tahu nggak jawaban anaknya? Mah, aku dari SD sampai SMP, SMA sudah nuruti keinginan mama. Boleh nggak sekarang aku mau milih keinginanku sendiri? Oke? This is real story dari sekolah swasta yang cukup terkenal di Surabaya. Kalau aku nggak mau, memangnya mama mau apa katanya? Oke? Kalau sudah kayak gitu, Bapak Ibu, apa artinya juara kelas dari SD, SMP, SMA? Coba jawab, apa artinya? Apa yang Anda mau pertaruhkan sih sebenarnya? Bapak Ibu, kasus kayak begitu yang saya tanganin itu bukan satu, bukan dua loh. Oke. Jadi saya bukan dalam arti saya bukan anti juara kelas, bukan. Saya bukan anti prestasi, bukan Bapak Ibu. Tapi pastikan Anda melakukan cara yang benar untuk membantu anak Anda menjadi yang terbaik. Sampai sini paham ya? Pastikan Anda tahu caranya gitu loh. Jangan sampai anak Anda prestasinya bagus, tapi di satu sisi citra dirinya hancur. Oke?
Sampai sini Bapak Ibu paham nggak sih maksudnya? Betapa pentingnya apa yang Anda lakukan di masa-masa awal ya tumbuh kembang anak Anda. Paham nggak? Oke. Bapak Ibu, saya kalau mau cerita kasus kayak gini banyak banget, sangat banyak. Ya, problem baru muncul ketika anak itu dewasa. Apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang di masa kecil anak-anak Anda, itu baru akan muncul dampaknya nanti di masa dewasa ketika dia kerja, Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa kalau saya ngomong sama para orang tua yang anaknya itu masih di bawah 7 tahun gitu ya, saya tuh dianggap kayak, ini ngomong apaan sih gitu. Ya, mereka itu nggak punya visi yang terlalu panjang gitu. Ini buktinya anakku baik-baik aja kok aku perlakukan begini gitu. Yang mereka ngomong para orang tua ke saya, ini buktinya loh anak saya baik-baik aja. Itu kan masa sekarang. Sementara saya mau ngajak dia lihat masa depan. Tapi yang diajak nggak mau. Jadi saya bisa apa? Kan gitu. Ya. Akhirnya saya cuma bisa mengatakan apa? Hey, this is your life, not my life. Oke, Bapak Ibu sekalian. Itulah sharing saya malam ini. Semoga ini menyadarkan Bapak Ibu untuk benar-benar jadi orang tua yang mengerti, yang paham tentang bagaimana membantu anak jadi yang terbaik. Gitu ya. Oke? Oke, Pak, sebelum kita berpisah, seperti biasa, kasih tugas dong, Pak. Tugasnya adalah evaluasi diri Anda. Udah banyak hal yang saya sharing kepada Bapak Ibu, ya banyak banget gitu. Renungkan, evaluasi lagi. Apa yang bisa diimprove, apa yang bisa diperbaiki dari Anda supaya jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Gitu loh. Oke? Sehingga kalaupun anak Anda itu berprestasi, itu adalah berprestasi karena melalui cara-cara yang tepat gitu, yang tidak merusak citra dirinya dia. Gitu loh ceritanya. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Ya, masih ada banyak cara kok yang sehat gitu ya. Nah, biasanya orang nggak tahu karena apa? Karena nggak punya ilmunya, nggak punya datanya. Dari mana orang punya ilmu dapat data? Baca buku dong, belajar dong, gitu. Ya, kalau Anda nggak mau baca, nggak mau belajar, terus dapat dari mana ilmunya? Kan gitu. Ya, nah silakan kontak Pak Ketua kelas ya untuk tanya buku, konsultasi, terapi, gitu kan ya. Mau ngundang saya bicara, silakan ketua kelas aja deh, gitu, gitu ya. Oke ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, yuk semangat belajar. Sampai hari ini pun saya juga masih belajar. Karena kalau kita ngomong bahwa saya akan melakukan apapun untuk anak saya, tunjukkan dengan cara belajar salah satunya demi masa depan mereka. Thank you. Saya kembalikan ke Mr. Tony, ketua kelas kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Arisandi untuk sharingnya malam ini. Bagi sahabat kelas yang butuh informasi lebih lanjut, silakan WA ya. Dan untuk review rekaman sesi ini bisa dicek di YouTube ya. Oke, sekian untuk kelas kita malam ini. Kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, selamat malam Pak Arisandi. Terima kasih.